bagaimana menyikapi uang secara psikologis. Mental yang tepat apa? Baik, kita belajar ya mengelola dimensi yang kadang-kadang kita sinisi tapi sebenarnya kita butuh. Kita ketawai kalau ada orang kok pikirannya uang saja, tapi buktinya kita tidak punya duit juga stres. Maka yuk, tidak usah malu-malu, kita bahas sekalian, tapi secara bijaksana gimana sih cara mengelolanya. Baik, bismillah. Kita mulai ya. Saya awali dari quotes ini. Jadi menurut beliau, money is everywhere. Uang itu ada di mana-mana, diperlukan dalam semua hal. It affects all of us. Ia mempengaruhi kita semua. And confuses most of us. Dan membingungkan sebagian besar kita. Ini satu quotes, 3 frase yang masing-masing penting. Yang pertama, money is everywhere. Itu seperti kalimat yang sering kita pakai, semuanya butuh duit. Tidak ada satupun dimensi hidup kita yang tidak berkaitan dengan duit. Dengan uang. Dalam hal apapun. Pendidikan kah? Politik apalagi? Bahkan agama pun butuh uang. Ngaji, ya kalian butuh uang kan? Kalau tidak ada duit, tidak bisa beli bensin, tidak bisa berangkat ke sini. Ya meskipun teman-teman takmir bilangnya gratis, datang saja. Ya emangnya datang ke sininya terbang kan enggak? Saya tidak pakai bensin kan Pak, jalan kaki. Ya kan, kalau capek kan terus minggir beli minum, ya uang. Tidak ada yang tidak uang. Semua aspek hidup kita memerlukan uang. Itu money is everywhere. It affects all of us. Semua kita dipengaruhinya. Kita sadar atau tidak, kita dipengaruhi. Ya mungkin senyummu beda antara dompetnya sedang tebal atau sedang tipis. Kayak ngomongmu juga beda. Moodmu naik turun itu mungkin sebagian besar ya berkaitan dengan ini. Itu affect all of us namanya. And confuses most of us. Dan membingungkan kita semua. Kita bingung, kemarin belajar tasawuf tidak boleh mikir dunia. Tapi kalau nggak dipikir, nggak punya duit, susah juga kita. Mau nyufi juga mungkin sekarang mahal. Jangan dikira, Pak saya mau nyepi Pak, menghindar dari keramaian. Jangan dikira menghindar dari keramaian itu murah. Mungkin menghindar dari keramaian mau kemana? Ke gunung. Sekarang villa-villa mahal. Kamu mau kemana? Ya, mahal juga sekarang. Kok sekarang mau beli kitab saja sekarang mahal. Ngaji, apalagi saya online saja kok Pak. Yo, kuotanya juga mahal. Tidak ada yang tidak perlu uang. Dan terus kita bingung. Terus gimana ya caranya? Maka yo jangan malu-malu, diakui saja. Iya Pak, kita memang perlu uang. Tinggal mengelolanya. Porsi dan proporsinya yang tepat. Mental kita di hadapan dia yang pas. Kuncinya nanti di situ. Terus. Nah, cuma Housel ini punya tesis begini. Doing well with money has a little to do with how smart you are. And a lot to do with how you behave. Ini agak berbeda dengan Kahneman ya. Minggu lalu banyak ngomong bias kognitif. Tapi malam ini Housel bilang mengelola uang itu sebenarnya tidak terlalu banyak berhubungan dengan kecerdasan. Lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Jadi berhasil atau tidaknya kita mengelola uang dengan baik itu sebenarnya perilaku kita. Bukan how smart. Kalau sekedar kecerdasan kita, mungkin kita cerdasnya luar biasa, tapi tidak selalu ideal teori, ideal konsep yang di kepala kita itu terus kita bisa menerapkannya. Kita tahu kok misalnya nabung itu baik, boros itu jelek. Tapi kan untuk bisa mengendalikan agar kita tidak boros, lebih milih nabung, itu behavior kita yang lebih berpengaruh. Kebiasaan kita, perilaku kita. Kalau sekedar ideal, itu mungkin kepala kita sudah ngerti. Otak kita sudah isinya teori macam-macam banyak. Tapi kenapa sulit diterapkan? Behave kita.
Ini mungkin berlaku tidak hanya untuk konteks uang. Untuk konteks ilmu mungkin juga begitu. Kenapa sih Pak, saya merasa wawasan saya sudah banyak, sudah luas sekali, saya hari ini sudah belajar macam-macam, dari online langsung di kampus, tapi hidupku kok begini-begini saja, tidak berubah-berubah. Saya sudah tahu ini baik, ini buruk, ini ideal, ini tidak, tapi kok mengubahnya, menerapkannya dalam hidup susah, karena behavior kita, perilaku kita sehari-hari tidak kompatibel dengan ideal yang ada di kepala, tidak cocok. Oke, baik. Nanti bisa kalian cermati sendiri ya. Keseharianku yang tidak cocok dengan idealku apa, itu mesti ketemunya banyak. Maka malam hari ini Husserl mengajarkan kita mengubah mindset, mengubah perilaku di hadapan money, di hadapan uang. Oke, kita lanjutkan. Ini konsep basicnya. Kata Husserl, orang berpikir tentang uang, nilai uang di mata kita, cara ideal mengelola uang yang terbaik menurut setiap orang, itu kata Husserl beda-beda. Karena memang orang berpikir tentang uang itu subjektif. Jadi menurut beliau, orang berpikir tentang uang itu sesuai pengalaman hidupnya masing-masing. Bukan berdasarkan teori atau berdasarkan fakta objektif apa. Pengalaman kita dengan uang itu membentuk sikap kita. Apakah kita jadi orang yang hemat, yang boros, konsumtif, atau pelit, dan lain sebagainya, itu sejarah. Orang yang misalnya tumbuhnya di era krisis ekonomi itu mungkin lebih cenderung takut, lebih cenderung hati-hati membelanjakan uang, karena khawatir ada krisis lagi. Tapi orang yang hidupnya di era sejahtera, era ekonomi jaya, itu biasanya lebih berani belanja, berani konsumsi. Ini sikap mental. Maka kalian masing-masing coba dicek ya, kondisi ekonomimu misalnya sejak kecil seperti apa. Seperti itulah terbentuk mindsetmu. Yang kalau saya dulu kecil di rumah itu, kalau makan telur, itu telur satu diiris jadi 4 untuk berempat. Oh, mungkin beda dengan mungkin kalian dulu di rumah, alah telur Pak bisa sesuka-suka lah masak telur, makan telur, setiap kali Indomie ya nambah telur sekian itu. Dari saya yang harus dipecah 4, itu persepsi saya tentang telur, tentang makanan itu mungkin berbeda. Tentang uang juga begitu. Kalian mungkin kaget lihat temanmu sekali makan ratusan ribu padahal masih mahasiswa. Sementara kalian makan bakso 20.000 mengkerut ke anumu. Mahal ya, bisa begitu. Jadi dari mana sejarah? Masing-masing orang beda. Jadi orang berpikir tentang uang itu subjektif. Maka menurut Husserl tidak ada cara yang benar, yang universal mengelola uang. Yang menurut kita masuk akal mungkin bagi orang lain tidak. Ini maksudnya nanti kita jangan suka menghakimi orang. Jangan suka mencela gaya hidupnya orang. Mereka anak sejarahnya masing-masing. Yang pernah di hadapan money, di hadapan uang. Oke, kita lanjutkan. Ini konsep basicnya. Kata Husserl, orang berpikir tentang uang, nilai uang di mata kita, cara ideal mengelola uang yang terbaik menurut setiap orang, itu kata Husserl beda-beda. Karena memang orang berpikir tentang uang itu subjektif. Jadi menurut beliau, orang berpikir tentang uang itu sesuai pengalaman hidupnya masing-masing. Bukan berdasarkan teori atau berdasarkan fakta objektif apa. Pengalaman kita dengan uang itu membentuk sikap kita. Apakah kita jadi orang yang hemat, yang boros, konsumtif, atau pelit, dan lain sebagainya, itu sejarah. Orang yang misalnya tumbuhnya di era krisis ekonomi itu mungkin lebih cenderung takut, lebih cenderung hati-hati membelanjakan uang, karena khawatir ada krisis lagi. Tapi orang yang hidupnya di era sejahtera, era ekonomi jaya, itu biasanya lebih berani
belanja, berani konsumsi. Ini sikap mental. Maka kalian masing-masing coba dicek ya, kondisi ekonomimu misalnya sejak kecil seperti apa. Seperti itulah terbentuk mindsetmu. Yang kalau saya dulu kecil di rumah itu, kalau makan telur, itu telur satu diiris jadi 4 untuk berempat. Oh, mungkin beda dengan mungkin kalian dulu di rumah, alah telur pak bisa sesuka-suka lah masak telur, makan telur. Setiap kali Indomie ya nambah telur sekian itu. Dari saya yang harus dipecah 4. Itu persepsi saya tentang telur, tentang makanan itu mungkin berbeda. Tentang uang juga begitu. Kalian mungkin kaget lihat temanmu sekali makan ratusan ribu padahal masih mahasiswa. Sementara kalian makan bakso 20.000 mengkerut ke anumu. Mahal ya, bisa begitu. Jadi dari mana sejarah? Masing-masing orang beda. Jadi orang berpikir tentang uang itu subjektif. Maka menurut Husserl tidak ada cara yang benar, yang universal mengelola uang. Yang menurut kita masuk akal mungkin bagi orang lain tidak. Ini maksudnya nanti kita jangan suka menghakimi orang. Jangan suka mencela gaya hidupnya orang. Mereka anak sejarahnya masing-masing. Bagaimana cara membuat gaya foto keluarga dengan AI? Yang pernah ketipu apa, itu mungkin dia sangat trauma sehingga tidak mau bisnis itu lagi. Kalian yang mungkin di rumahnya orang tuanya PNS misalnya, itu mungkin pikiranmu terbentuk pekerjaan paling enak, paling ideal itu PNS. Yang orang tuamu TNI apa polisi, itu kemungkinan kamu akan cenderung masuk TNI atau polisi karena kalian melihat orang tuamu. Ini yang disebut sejarah. Ya. Baik. Jadi yang pertama, cara pandang kita terhadap uang, termasuk idealisme kita tentang kekayaan, itu sejarah yang membentuknya. Yang masing-masing kita beda-beda. Ya. Maka kalian yang punya mindset berbeda dengan temanmu dalam mengelola uang, tidak harus kemudian menganggap yang lain lebih jelek atau yang lain lebih bagus. Masing-masing punya sejarah. Jangan menghakimi cara orang lain mengelola uang. Mungkin saja itu karena pengalamannya atau mungkin juga karena trauma-traumanya. Jadi tidak semua keputusan keuangan itu dibentuk secara rasional. Makanya tadi akal itu perlu sedikit saja. Behave-nya yang banyak. Tapi ya tidak masalah kalian memahami gayanya temanmu. Tidak untuk dicela, tapi untuk meluaskan wawasan. Oh memang ada orang yang gaya hidupnya begini, gaya hidupnya begitu. Tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan kaya miskin. Ada juga sih, ada orang kaya yang gayanya seperti miskin. Ada orang miskin yang gayanya seperti orang kaya. Itu juga pasti karena sejarah. Mungkin kalian selama ini tidak punya uang, terus direndahkan orang, dilecehkan orang. Akhirnya kalian, wah kalau kayak gini saya tidak punya harga diri. Sudahlah saya tak gaya seperti orang kaya, biar dihargai orang. Ini sejarah. Atau yang kaya, gayanya kayak orang tidak punya. Nah, mungkin dia capek, tiap kemana-mana sama temennya disuruh traktir terus. Kok aku terus yang traktir? Ya kamu kan yang paling kaya. Oh, besok dia gayanya seperti tidak pegang uang. Yang kaya kan bapakku tidak ngasih apa-apa. Jadi dia gayanya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Pengalaman. Jadi, yuk kita tidak menghakimi orang dengan cara mereka mengelola keuangan. Masing-masing punya strateginya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini juga dibahas panjang oleh Husserl tentang luck, keberuntungan, dan resiko. Jadi kalau bagian ini sebenarnya dia ingin menjelaskan pada kita mengelola keuangan itu ya tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Kita maunya begini, tapi jatuhnya kok begitu ya. Jadi itu yang
harus kita sadari. Jadi ini kesadaran kedua. Kesadaran yang pertama tadi, tiap orang beda-beda, tiap orang anak sejarahnya masing-masing. Kesadaran kedua, tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk dalam urusan keuangan. Makanya ada luck, ada risk. Luck itu, keberuntungan itu, kita tidak mengarah ke sana tiba-tiba dapat keuntungan. Ini namanya luck. Kebalikannya risk. Kita tidak menginginkan itu, tiba-tiba datang. Ini risk. Jadi akan selalu diwarnai dua itu. Ya, ada keberuntungan, ada kerugian, efek, resiko. Namanya risk. Jadi luck itu hasil positif dari kejadian yang di luar kendali kita. Kalau risk ini hasil negatif, kejadian di luar kendali kita. Ya ini kalau kita sering yang muslim pakai istilah qadarullah. Dompet saya ketinggalan, Pak. Pesimis saya ini tidak makan mesti. Qadarullah, tiba-tiba ada teman nawari makan, ngejak makan. Lumayan. Ini luck namanya. Atau mungkin sebaliknya. Kita merasa bahwa uangnya cukup, ternyata begitu tanya harganya berapa itu, ternyata melebihi jumlah yang di dompet. Itu resiko sudah. Tidak terbayangkan ternyata begitu. Atau rencananya makan sendiri di warung, tiba-tiba kok teman yang tidak tahu diri tiba-tiba datang. Ikut makan dong, tidak hanya 1, 3, 4, 5, itu risk namanya, resiko. Kita tidak membayangkan, ternyata datang. Kalau positif namanya luck. Kalau yang negatif namanya risk. Di antara luck, misalnya kata Husserl, kita lahir di keluarga kaya. Inilah, alhamdulillah lumayan punya bapak kaya. Kebalikannya mungkin kalian yang lahir di keluarga yang tidak kaya, yang miskin. Itu risk. Ya nasib ya. Gitu. Jadi ini kok keberuntungan dan resiko. Banyak orang kaya karena memang orang tuanya kaya. Ini mesti ada unsur luck-nya. Ya tentu saja dia untung orang tuanya kaya, fasilitasnya lengkap. Atau investasi. Investasi yang tidak diduga-duga tiba-tiba booming, naik. Atau tiba-tiba punya koneksi. Ternyata tidak tahu saya, teman saya SMP dulu, sekarang dia jadi pejabat. Lumayan bisa KKN sekarang. Ini luck, tapi ya dosa. Untung gitu. Ditilang polisi kok tiba-tiba, loh, kamu ya? Oh iya gitu ya. Saya kemarin ada ngalami begitu. Pak Faiz ya? Lumayan, tidak jadi. Karena kenal jadi tidak harus ada embel-embelnya. Itu namanya luck, keberuntungan. Kalau risk, resiko. Sudah ancang-ancang mau melakukan apa, investasi apa, pandemi. Sudah disiapkan semua, tinggal di launching, sakit. Sudah, ini namanya risk. Hidup itu akan selalu ada itunya. Ya mungkin tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita kendalikan, tapi ini juga menentukan kesuksesan. Maka kata Husserl, ingat-ingat ya, dalam kesuksesan kita kadang-kadang ada unsur luck-nya. Jangan sesombong itulah. Wong yo tidak sepenuhnya semuanya bisa kita kontrol. Orang lain melakukan hal yang sama toh juga tidak sukses. Kita yang sukses mungkin ada unsur luck-nya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang gagal atau kita gagal, tidak harus kemudian kita sepenuhnya menyalahkan diri kita. Aku kok tidak pinter ya, aku kok bodoh banget ya, aku kok tidak harus. Kadang-kadang memang hidup ini ada unsur risk-nya. Ada unsur resikonya. Kita sudah mati-matian merancang, ternyata hal tak terduga terjadi, resiko. Jadi tidak kemudian kita menyalahkan diri kita sepenuhnya. Misalnya kalian sudah belajar mati-matian, waktunya dapat nilai, dosennya sedang stres urusan apa, terus jadi kejam sekali ngasih nilainya. Itu resiko, tidak apa-apalah. Yang kok nilainya jelek karena dosennya sedang bad mood misalnya. Itu resiko. Kalian kan tidak bisa ngontrol. Hidup itu penuh yang seperti ini. Kadang ada luck, kadang ada risk. Siaplah menghadapi dua-duanya. Tidak semua hal bisa kita kontrol, kita kendalikan. Maka kata Husserl,
Jangan menganggap semua hasil bagus itu karena kepintaran. Pinter banget ya orang ini bisa sukses, pinter banget ya orang ini bisa menghasilkan ini, menghasilkan itu. Mengapa? Banyak orang sukses itu karena keberuntungan. Yang itu bukan karena rancangannya dia, ya tiba-tiba saja situasinya pas. Ini tadi yang kalau kita yang alami itu, maka diingatkan jangan sombong. Kalian suksesmu itu tidak hanya karena dirimu, tapi dibantu oleh situasi, mungkin dibantu oleh kondisi. Kalau kita yang beragama, ya karena diridhoi Allah. Allah tidak meridhoi, tidak jalan. Kemudian juga jangan menganggap semua kegagalan itu karena kebodohan. Banyak orang gagal karena muncul resiko yang tidak bisa dia kontrol. Ini kita juga harus sadar itu. Jadi sampai di prinsip kedua ini kita diingatkan jangan gampang memvonis, jangan gampang ngejudge orang. Kamu kok bodoh banget toh ya? Kamu kok ndak pinter banget toh ya? Wong cuma gitu aja loh. Iya sih, tapi kan ada unsur risk yang tidak terduga. Secara rasional sih cuma gitu, tapi kan situasi tidak terduga itu tidak diprediksi, tiba-tiba muncul. Kalau di buku itu Housel mencontohkan Bill Gates. Bill Gates ini ya kita kenal ya, kiprahnya di dunia perkomputeran. Itu saat itu dia mendapatkan keberuntungan karena bisa sekolah di salah satu sekolah yang tahun 70-an tapi sudah punya akses ke komputer. Ini menguntungkan Bill Gates sehingga kemudian dia bisa berkiprah di bidang itu. Hal yang sama terjadi dengan temannya. Kalau di situ disebut namanya Ken Evans. Temennya Bill Gates, podo-podo pinter sama-sama cerdasnya luar biasa, tapi terus meninggal karena kecelakaan. Ini kan nasibnya beda. Yang satu ketemu resiko, yang satu ketemu luck, keberuntungan. Jadi ternyata hidup ini tidak seeksak itu, termasuk urusan uang. Jadi Housel bilang, beberapa orang terlahir dalam keluarga yang mendukung pendidikan. Yang lain sebaliknya. Ini nanti ada efeknya. Beberapa terlahir dalam ekonomi yang berkembang pesat, yang mendukung kewirausahaan. Sementara ada orang yang lahir dalam perang dan kemiskinan. Ini kita tidak bisa bantah, situasinya memang begitu. Saya ingin Anda sukses, kata Housel. Dan saya ingin Anda meraihnya. Namun sadarilah bahwa tidak semua kesuksesan itu karena kerja keras. Dan tidak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan. Maka jangan overestimate pada orang yang sukses dan jangan underestimate pada orang yang gagal. Kita kan selalu, kalau ada orang gagal itu melihatnya jelek, terus, alah mesti males itu, mesti tidak memberikan semuanya. Gitu, kira-kira. Apa ya kamu ngerti, lelahnya dia, capeknya dia, dengan santainya kita menyebut dia males-malesan, tidak serius. Ada banyak faktor risk dalam hidup ini. Atau kalau ada orang sukses, wah kita puji setinggi langit, kadang ceritanya dilebih-lebihkan. Oh ini dia orang hebat, ini pinter ini. Itu kalau ditelusuri nasabnya mesti ketemunya orang-orang kaya lah. Malah dilebih-lebihkan sampai kemana-mana. Padahal mungkin ada banyak faktor luck saja. Oke ya, saya banyak diceritai orang yang kenal ngaji filsafat itu karena diuntungkan oleh pandemi. Jadi ngertinya pandemi. Sebelumnya tidak ada orang kenal ngaji filsafat, tapi begitu pandemi terpaksa orang di rumah daripada nganggur, terus ketemu ngaji filsafat terus kenal. Banyak yang begitu. Itu kan ini yang disebut faktor. Saya tidak bisa mengendalikan. Pandemi bukan ciptaan saya. Tapi diuntungkan oleh itu. Itu namanya faktor luck. Atau mungkin kan banyak yang bilang, Pak, saya kalau dengerin ngaji itu terus bisa tidur misalnya. Nah, saya diuntungkan dengan mentalnya orang hari ini yang suka overthinking jadi sulit tidur. Ngaji filsafat mengambil keuntungan dari situ. Itu namanya luck. Makanya kalau ada yang tanya, apa Pak rahasianya kok bisa sukses? Saya tidak pernah merancang untuk bisa sukses. Ya jalan-jalan sendiri ketemu keberuntungan ini, keberuntungan itu. Baik, jadi ini harus kita pertimbangkan juga.
Jadi mengelola uang sebelum segalanya nanti kita merancang sampai detail, ayo diinget-inget ya. Hidup ini tidak se-eksak itu, tidak sepasti itu. Masih ada luck and risk. Ini kalau dibawa ke tasawuf lebih tajam lagi ini kan. Kita itu kuasanya hanya merancang. Yang menetapkan hasilnya, yang mengintervensi segala yang tidak mungkin jadi mungkin, atau yang seolah-olah sudah pasti jadi tidak mungkin, apa yang tidak bisa, yang Allah lakukan, yang Tuhan lakukan. Itu faktor luck and risk-nya lebih besar bagi kita yang beriman. Makanya jangan sembrono, jangan sombong. Ternyata hidup kita yang tidak sepasti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Husserl juga membedakan antara rich and wealth. Rich itu kaya. Sebenarnya maknanya sama, cuma wealth itu orang sering menerjemahnya kekayaan. Kata Husserl, you can be wealthy and not rich. You can be rich and not wealthy. Ini kalau diterjemah letter bisa, engkau bisa kaya tapi sebenarnya tidak kaya. Bisa juga tidak kaya tapi sebenarnya kaya. Itu bulatnya. Tapi sebenarnya maksudnya beda. Kita sering menganggap sama. Rich itu kaya, itu kekayaan yang tampak, uang yang tampak. Kalau wealth itu uang yang tidak terlihat. Kalau uangnya saya simpen di tabungan itu wealth. Tapi begitu saya belikan HP itu rich. Ya. Sudah dalam wujud laptop Pak, itu rich. Tapi ini aset Pak saya simpen, siapa tahu nanti saya ada kebutuhan ya saya pakai. Itu wealth. Ini tidak sama. Kata Husserl, kekayaan yang sejati itu bukan yang kita pamerkan. Justru yang kita simpen. Jadi kekayaan itu yang aset yang belum kita belanjakan. Itulah kekayaan sejati. Ini kebalikan ya, ini teorinya agak unik. Berarti kalau kalian lihat temanmu mobilnya mewah ya, rumahnya besar sekali ya, itu belum jadi parameter dia benar-benar kaya. Bisa saja mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi utangnya juga banyak. Tidak bisa jadi ukuran. Kayak bisa saja tiap hari gonta-ganti mobil, yo ternyata supir taksi misalnya. Itu kan Pak kelihatannya dari luarnya kan, kalau sekedar itu ya mirip seperti itu. Jadi orang sering menyamakan kekayaan itu dengan barang yang diperlihatkan, mobil, rumah, jam tangan mewah. Padahal itu menunjukkan bukan kekayaan yang dimiliki, tapi kekayaan yang telah hilang dibelanjakan. Itu kan hasil konsumsi semua. Apa yang dipamerkan itu menunjukkan konsumsi, tidak menunjukkan simpanan kita. Bisa saja orang yang barangnya mewah semua, tapi sebenarnya dia tiap hari di WA sama pinjol, debt collector ngejar-ngejar, bisa saja begitu. Jadi itu bedanya rich and wealth. Bisa saja orang kelihatan kaya, tapi sebenarnya tidak kaya. Rich, tapi tidak wealth. Ini kita ingat-ingat ya. Oh ini menenteramkan kita yang tidak punya barang mewah. Kalau ditanya orang, saya itu kayaknya biasa gini, tapi ya tidak mesti juga kok gitu. Kan kadang-kadang kalian lihat orang kaya-kaya itu kalau kemana-mana kan malah kadang simpel banget. Hanya pakai sandal jepit, hanya pakai kaos biasa. Sementara orang yang kaya baru biasanya itu, kaya nih. Tiap bulan ganti HP, padahal kalau mau pakai HP tanya dulu ini budgetnya gimana ya, gitu bisa gitu. Terus bisa gonta-ganti mobil, pakai baju mewah, mewah. Itu rich. Tapi belum kaya yang sejati. Kaya yang sejati itu wealth. Simpenan saya banyak. Saya sih hidup sederhana Pak, tapi memang saya banyak nabung untuk masa depan. Tidak apa-apa lah sekarang tirakat sebentar, tapi ini orang kaya. Jadi semakin lama simpenannya numpuk, ini orang kaya. Maka kalian jangan kaget. Tiba-tiba ya ada orang cuma jualan mie ayam bisa naik haji. Kok banyak ya uangnya? Ya banyak, tidak dipamerkan pada kalian. Dia simpen itu jadi aset. Terus bisa daftar haji. Padahal mungkin tiap hari hanya nyimpen uang 50 ditabung sekian puluh tahun bisa naik haji. Kalian yang mungkin income-nya besar-besar tidak bisa-bisa naik haji karena ya itu tadi, kalian kesusu ingin membelanjakannya. Kesusu ingin menjadikannya konsumsi.
Baik, jadi sekarang kita tahu bedanya kaya dan kaya. Kaya yang sejati dan kaya yang cuma pameran saja. Baik, nah konsepnya sama sekarang. Perlu juga, kata Husserl, kita membedakan antara getting wealthy dengan staying wealthy. Getting wealthy itu gimana kita menjadi kaya. Kalau staying wealthy, gimana kita mempertahankan kekayaan. Ini dua hal yang berbeda. Salah lumus kita gugur, nggak jadi orang kaya kita. Gimana caranya jadi kaya dan gimana caranya tetap kaya. Kata Husserl, untuk jadi kaya, ini awal tetap ya, diperlukan semangat, kerja keras, berani spekulasi. Ini untuk jadi kaya, tidak putus asa, jatuh bangun lagi, itu getting wealthy. Mendirikan bisnis, beli saham, meminjam untuk usaha, ini getting wealthy namanya. Nanti mentalnya harus disesuaikan kalau sudah kaya dan ingin mempertahankan. Tidak bisa lagi pakai mental lama, bisa bahaya. Untuk staying wealthy, ini setelah punya aset, ya kita lebih banyak butuh perlindungan, manajemen resiko. Mungkin menyimpan dana sebagian untuk jaga-jaga asuransi. Tidak berani lagi terlalu banyak spekulasi, harus lebih hati-hati, mentalnya beda. Ketika menuju kekayaan mungkin kita harus lebih berani. Spekulasi ini, nyoba itu. Tapi ketika mempertahankan ya harusnya tidak senekat itu. Kalau dianalogikan mungkin getting wealthy itu seperti orang naik ke puncak gunung. Harus mengerahkan tenaga, berani, semangatnya tinggi. Sementara staying wealthy itu sudah di atas gunung kita. Maka yang kita lakukan apa? Berusaha agar tidak kepleset, tidak tergelincir. Butuh seimbang, fokus, waspada. Ini staying wealthy. Banyak orang yang bisa menjadi kaya, tetapi terus gagal untuk jadi tetap kaya. Kenapa begitu? Mentalnya tidak berubah seperti waktu getting. Terlalu berani spekulasi, terlalu berani mengambil resiko. Tidak tahu kapan harus berhenti, pokoknya ingin ekspansi, terus salah satunya mesti terus gagal jatuh. Ini staying wealthy. Jadi yang satu getting wealthy, yang satu staying wealthy. Ini mentalitasnya berbeda, tidak boleh sama. Baik, ini kalian ingat-ingat ya, saya tahu tidak bisa sekarang menerapkannya. Mungkin besok-besok kalau kalian usaha, kalau kalian sedang berjuang, ada beda strategi ya antara proses menjadi kaya dan bertahan agar tetap kaya. Cuma kekayaan yang hakiki ya, bukan kekayaan yang sekedar untuk dipamerkan, yang rich tadi. Ini pentingnya dulu kita punya konsep hidup yang sederhana saja, yang minimalis saja. Biar apa? Biar kekayaan kita, kekayaannya sejati. Tidak sekedar kekayaan untuk dipamerkan. Sekarang kan banyak kita belanja hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuh, hanya untuk pamer saja sih. Mungkin ada yang pegang HP lebih dari 3, kalau kemana-mana dijajar-jajar gitu. Kemudian ada yang ganti mobil tiap tahun, ganti laptop terus-terusan. Ini kemungkinan dia orang kaya tapi jenis rich, bukan yang wealthy.